Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah saya dari Tangerang Selatan hari ini ujug-ujug datang ke Jogja. Karena kangen luar biasa ya, karena beberapa minggu ini tidak ada kebersamaan di live siraman kolbu. Jadi ya sudahlah, akhirnya datang ke sini. Ini yang saya rindukan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Bun ya? Alhamdulillah. Saya juga bawa pasangan saya ya. Karena suka iri kalau ya, saya sangat senang hari ini bisa jumpa, bisa kesini silaturahim, dan dari tadi berdecak kagum melihat kondisi keadaan Gurunda bersama ibu, bersama keluarga yang harmonis luar biasa. Insya Allah. Mudah-mudahan ini nular ke saya. Amin ya Allah. Dan juga semua pemirsa. Habibnya saya besar. Iya, tapi ada satu pertanyaan sih yang mungkin barangkali bisa juga berbagi dengan yang lain, terutama ke Bunda ya, Bun. Insyaallah. Nah, selama sekian tahun kan menemani guru, menemani juga mungkin murabinya Bunda, ya teman, sahabat, guru kan komplit. Nah, kesannya karena mungkin kan dulu kan belum seperti ini beliau ini ya. Belum. Nah. Sudah, tapi belum terlihat sosok seperti ini sekarang tuh memang belum. Tapi sudah ada bibit-bibitnya, sudah kelihatan Nah, sih. setelah sekarang seperti ini kan kalau kemana-mana, Ustaz gitu kan. Iya. Nah, itu Bunda selaku pendamping itu gimana perasaannya, Bu? Oh, biasa aja, nggak apa-apa ya. Biasa aja ya. Biasa aja. Kadang-kadang kalau saya amati, Biasa kalau aja. ada yang minta foto malah Iya. Saya fotoin. Sini saya fotoin, bisa saya bantu, saya fotoin. Jadi saya nggak Iya, jadi nggak gitu. ikut biasanya. Subhanallah. Bisa Guys, di foto ya Mbak? Kenapa? Saya tolong nanti dibantu foto. Saya emang penyedia foto. jadi tetap berada dalam kondisi yang standar-standar Iya, aja ya. iya. Tidak kemudian setelah terkenal jadi Ikutan. gitu. Nah, saya yang marah yang begitu. Oke. Saya yang marah. Saya bisa marah yang begitu. Karena itu ada ujub, ada riak di Iya. titik itu. Saya nggak suka. Saya momennya kalau sama ada jamaah minta foto, kamu harus mau walaupun Bantu, kamu ya? itu di sebelah saya terus mau bantu foto, karena kamu sudah milik saya, milik kamu nggak usah punya pikiran. Pikiran. Tuh, benerin Gitu. ya. Kalau Ustaz Danu iya. Ya. Saya juga iya. Iya, karena di titik itu bahaya, bro. Apalagi banyak biasa ibu-ibu tuh kan udah Iya. gitu, foto. Sini saya bantu Bu, saya bantu foto gitu. Tapi secara hati Bunda kan fansnya Ustadz kan ada yang mungkin mohon maaf ya dari tampilan fisiknya segala macam kan. Bunda sendiri ada nggak gitu banget sih gitu? Ada Iya, nggak ya? insya Allah. Saya percaya sih. Tepuk Amin. tangan dulu dong. Oke. Bunda, kan selama perjalanan dengan Ustadz ya mengarungi bahtera rumah tangga, hal apa yang sering disampaikan tentang pelajaran kehidupan? Itu khususnya kalau untuk pelajaran untuk saya sendiri, kalau itu ke saya sendiri ya saya biasanya harus menghadapi anak-anak, biasanya kayak gitu. Oh. Anak-anak terutama saya ke anak-anak, udah itu aja gitu. Sama ke bapak tuh keluarga, karena amal soleh itu kata bapak itu kamu bukan di luar tapi kamu di dalam, di keluarga, itu yang harus kamu perbaiki ya. Kadang-kadang yang nangis juga. Ya belum. Subhanallah ya. Oke. Nah, selama perjalanan berumah tangga sekian puluh tahun kan Ustadz juga sebagai manusia ya. Nah, kita juga mungkin mudah sebagai manusia, ada nggak kadang-kadang gesek gitu? Kalau pergesekan tuh ada. Itu kalau menurut saya pasti egonya saya, nafsunya saya kembali. Saya mikir, oh iya ya ini egonya saya, nafsunya saya, keinginannya saya. Terus kadang-kadang saya langsung istighfar lagi, kata bapak istighfar. Coba kamu langsung saya, oh iya ya kadang-kadang ini egonya saya, kemauannya saya sendiri, nafsunya saya sendiri. Akhirnya saya meredam. Dia masih minta maaf kalau itu. Kalau pergesekan pasti ada, pasti rumah tangga ya. pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Tapi saya langsung ngerasa
apa yang dikatakan Bapak itu insya Allah selalu benar. Allah. Benar itu. Jadi yang Bapak pikirkan tuh yang saya ucapkan pasti nggak mungkin langsung ucapkan, pasti ada untuk kedepannya gitu. Jadi pasti saya langsung oh iya ya ini yang terbaik buat saya dan buat anak-anak dan buat keluarga gitu. Nah kemudian selama perjalanan ini pernah nggak ya namanya kan kadang-kadang emosi itu muncul gitu. Pernah nggak Bapak suaranya tiba-tiba sup gitu? Wah kalau shoot itu ada, pasti salah saya. Oh, jadi balik lagi Iya. ya. Jadi Bapak tuh tinggi itu kalau tidak mungkin tinggi kalau tidak ada persoalan. Salah. Itu udah titik utamanya udah Tegas itu sebenarnya. tegas, Tegas, bukan Ya, ini saya tegas. tegas. Baik, Kalau ya. marah enggak? Itu pun mungkin bukan perkara dunia ya. Saya Tapi yakin karena perkara ketahuan. Iya. Saya langsung Iya. mungkin belok aku saya terlalu ke dunia gitu. Nggak boleh jeng. Oke. Gitu. Iya. Tapi kadang-kadang keinginan kita kan masih ada dunia, anak-anak juga masih kadang-kadang ya Bun. Jadi kadang-kadang langsung diingatkan sama Bapak, langsung ya kayak gitu langsung saya ingat gitu. Ya, Iya, memang kalau perkara ya namanya manusia, apalagi kalau saya kan bukan merasa bahwa saya imam enggak ya Ustaz. Iya. Tetapi kan saya harus bertanggung jawab bahwa besok istri dan anak-anak saya itu kan menjadi gerbong saya. Betul. Kalau mau ada suatu kesalahan saya nggak negor kan repot. Tegur itu nanti ada beberapa macam menurut saya. Iya. Tegur itu bilang jangan gitu. Ininya ya standar Standar ininya, itu suara jangan ya. kalau udah Awal enggak ya pelan-pelan. enggak. Kalau udah jangan maunya enggak akhirnya ini kok akhirnya agak kelewat ya saya bilang bisa nggak kamu gini gitu. Saya langsung begitu. Karena ini bukan saya di titik itu saya tegas, tetapi sudah ada buntutnya sebenarnya di situ. Ada buntutnya dan itu mengarah kepada kerusakan tauhid. Nah, saya nggak mau gitu. Kalau itu saya dengar, berarti Allah baru menguji telinga saya melalui istri atau Telinga anak-anak anak. saya. Baik. Nah, pada saat telinga saya diuji, saya dengar, saya harus kembalikan pada realnya, pada akidah kita sendiri. Sebenarnya seperti itu, Ustaz. Nah kalau misalnya di dalam kehidupan berumah tangga ya sholat berjamaah ada nggak Bun amalan-amalan yang harus misalnya kata Pak Ustadz tolong baca amalan ini mungkin ada nggak kira-kira? Nggak ada ya? Bapak menitik utamakan kita harus mohon ampun Oh. karena selama kita dari akhir balik hingga sekarang pasti kita banyak kesalahan kan Pak Ustadz. Kan? Ya mohon ampunlah kamu, pasti sehari ini kita pasti melakukan Betul. kesalahan yang tidak kita ketahui. Selalu Betul, mohon betul. ampun. Meminta itu diperbolehkan, tetapi yang perbanyakan mohon ampun. Jadi kalau meminta apapun ya sama Allah, tapi perbanyakanlah mohon ampun, istighfar. Jadi amalan yang didawamkan itu justru malah istighfar ya, Istighfar, mohon ampun. di bukan situ. baca ini baca itu ya. Enggak. Beda dengan saya ya. Ya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya Bang. Ini kan saat ini kita tahu bahwa anak-anak kita itu dihadapkan dengan dunia yang sudah serba maju, serba Iya, betul. mewah kan gitu. Nah sekarang apakah juga di rumah ini mereka anak-anak kita ini ikut ke arah situ atau enggak kira-kira? Aduh, agak Agak tapi ya? kadang-kadang bapak langsung tegas. Kalau kadang kalau saya sebagai ibu kan kadang-kadang ada rasa pengen sedikit, tapi kalau bapak langsung tegas, enggak. Jadi semua itu langsung saya arahkan. Coba semua tanya ke bapak. Coba Oke. semua tanya ke bapak. Itu gimana? Kalau bapak bilang iya, boleh, silakan. Kalau bapak bilang enggak, jadi titik utama ke bapak. Oke, Ustaz. Ini kan sekarang ini banyak orang tua yang agak berat ya pada saat harus mengatakan jangan terus main gadget. Nah, Ustaz sendiri apa sih yang dilakukan supaya anak-anaknya itu tidak terlalu hobi gitu? Kalau mungkin sesekali boleh ya. Tetapi kan kalau keterusan itu kan jadi masalah gitu. Nah, Ustaz sendiri dan Ibu di sini apa yang diterapkan? Kalau saya ke kembar itu weekend. Alhamdulillah mereka ngerti. Weekend mereka boleh main HP. Jadi Bu ini hari libur ya? Iya boleh seperti itu. Tapi kalau hari weekend mereka weekday nggak main handphone. Free ya, free handphone ya. Free handphone. Kalau weekend itu full dari pagi sampai atau ada waktunya juga? Kadang-kadang mereka bangun pokoknya selesai makan bisa main HP Ya. full Full ya. tapi jam 8 berhenti. Nah kalau misalnya mereka di weekday ternyata tiba-tiba mereka bermain, ada punishment nggak, ada hukuman nggak?
nggak ada sih, tapi jarang, Nggak ada ya? mereka juga jarang main handphone, tapi izin dulu. Alhamdulillah jarang. Alhamdulillah jarang. Jadi jarang. kalau ada tekanan dari kita Jarang itu main jarang, HP. karena bagaimanapun juga dia masih anak-anak, masih sifat duniawinya masih kuat. Iya, iya. Jadi kita tahu ya itulah namanya anak-anak, ya kita bilang ayo kan main HP kan hanya di hari libur. Hari libur ya. Ayo gitu-gitu aja nanti diletakin. Nah, Ayo. Ustaz, saya yakin kan semua orang tua itu berharap punya anak soleh dan soleha. Ada nggak doanya yang biasa Ustaz sampaikan kepada Allah untuk anak-anaknya dibimbing? Kan kalau doa-doa yang lain kan sering Rabbana hablana min azwajina seperti itu. Nah, kalau Ustaz sendiri sama ibu, adakah doa khusus supaya anaknya ya Allah gimana gitu Ustaz? Iya. Jadi sebenarnya kalau saya doa itu sangat bagus sebenarnya ya, doa yang ada dalam Quran itu sangat bagus. Cuma saya lebih menekankan doa itu kan sepertinya kita yang merasakan, istri dan anak-anak itu penyenang hati ya. Oke, iya. Jadi iya, kayak kita yang menginginkan gitu. Baik. Tapi itu ngerti saya, doa itu sangat bagus. Tapi doa ini kayaknya kalau untuk saya ini terlalu tinggi. berat atau Tinggi ya, kalau menurut saya tinggi, Levelnya ya? aduh kok saya harus begini. Jadi kalau saya malah doa saya bikin ringan aja. Gimana? Pertama itu saya harus mohon ampun kesalahan dan dosa-dosa saya sendiri. Baik. Kita kan sebagai imam nih Ustaz, betul. kita harus mohon ampun dosa-dosa kita sendiri. Dari mulai apa? Dari mulai akil balik hingga saat ini itu harus jelas. Baik. Mohonnya harus khusyuk. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Jika sejak dari akil balik hingga saat ini aku selalu melanggar firman-firman-Mu dalam Quran, sunnah Rasulmu, ampuni aku ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, setelah itu, tapi sebelumnya, mohon maaf nih, Iya. sebelumnya ini biasanya kalau saya doa, saya mohonkan ampunan dosa orang tua saya. Oh. Jadi awal itu memang itu dulu saya. Orang tua dulu ya. Orang tua ya bukan ngirim istighfar ya, bukan ya. Istighfar kan doa untuk kita, Iya, artinya betul, kan betul, untuk betul. kita. Jadi doain aja sama yang lebih komplit, ya doain. Dan kan kalau saya kan sudah meninggal nih, jadi doanya saya samakan. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk ayahku dan ibuku yang sudah meninggal. Jika beliau sejak akil baliknya hingga meninggalnya ayah dan ibuku selalu melanggar firman-firman-Mu dalam Quran dan sunnah Rasul.